Assalamualaikum guys, King Chess balik lagi di video kali ini. Kali ini gue pengen bahas partai catur antara Bobby Fischer melawan William Hook yang terjadi pada 9 September 1970. Langsung aja kita masuk ke partainya. Di sini Fischer megang putih dan Hook sebagai hitam. Permainan diawali dengan E4 dan E6. Guys, ini adalah pembukaan French defense. Dilanjut D4 dan D5. Umumnya sih di sini putih punya 4 pilihan. Yang pertama adalah pion kali pion atau exchange variation. Yang kedua adalah pion maju ke E5 atau advance variation. Yang ketiga ada kuda C3 yang akan masuk ke winnower variation. Dan ada kuda D2 atau Tarrasch variation. Kalau di game ini yang dipakai adalah winnower variation, yaitu kuda C3 dan gajah B4. Fischer E5 dan Hook ngasih C5. Pion-pion putih ini cukup solid di tengah papan. Jadi Hook pengen ngedobrak susunannya. Lanjut Fischer balas dengan A3, dijawab Hook dengan gajah kali kuda. Dan jelas pion kali kuda. Menteri dikeluarkan ke A5 buat nyerang pion. Dilindungin aja dengan gajah D2. Hook menteri A4, nyuruh menteri putih diam sejenak buat jagain pion. Tapi menteri Fischer nggak mau diatur guys. Dia nyerang balik dengan menteri G4. Buat ngelindungin pion, Hook malah mainin raja F8. Dan hilang sudah kesempatan buat rokade. Benteng juga kekurung karena susah buat keluar. Mungkin aja Hook takut ancaman skak stir dari gajah putih yang bisa dipakai kapanpun. Ya gitu sih. Lanjut Fischer narik mundur menterinya ke D1. Ya mungkin aja menteri tadi udah ada hasilnya ya. Jadi Fischer nganggep gak buang tempo guys. Dijawab saja dengan pion B6 oleh Hook. Fischer pion H4, dijawab kuda ke E7. Pion maju lagi ke H5, di-stop aja sama pion H6. Benteng dikeluarin ke H4. Dijawab Hook dengan gajah A6, mengadu gajah. Aduan diterima, gajah seruduk gajah ditendang langsung sama kuda. Benteng digeser ke F4 buat nyerang petak lemah di F7. Menteri ditarik mundur ke D7. Karena menteri yang nyerang pion C2 dah nggak ada, Fischer ngeluarin menterinya juga ke F3. Pion F7 diserang 2 kali. Hook ngelindungin pion itu dengan kuda C6. Kuda G1 milik putih dibangunkan dengan kuda H3. Dijawab benteng C8. Next pion G4, dijawab menteri E8. Pion terus maju ke G5 buat nyerang pion H. Dan dijawab kuda N6. Langsung pion kali pion dan pion kali pion. Next benteng F6, menyerang pion H6 2 kali. Langkah terbaik yang bisa diambil hitam adalah kuda G8, melindungi pion. Sekaligus menyerang balik benteng. Tapi Hook milih kuda F5. Kuda yang baru bangun tadi langsung ditempatkan ke F4 yang punya langkah masa depan yang sangat berbahaya. Bang, panah merah saya tahu bisa bikin skak. Kalau biru kenapa? Ya simpel aja sih. Jika pion kali kuda, maka menteri juga kali kuda. Ancaman ini gak boleh dibiarin gitu aja guys. Maka dari itu Hook raja ke E7. Bener aja, kuda kali D5 skak. Seperti tadi ya, jika pion kali kuda, maka menteri kali kuda. Maka dari itu pion gak berani makan kuda dan raja milih mundur ke D8. Fischer kuda E3 buat menawarkan pertukaran kuda. Pertukaran diterima dengan kuda tendang kuda dan gajah seruduk kuda. Lanjut benteng C7 melindungi pion, dibalas pion kali pion dari Fischer buat buka file D untuk benteng. Dijawab kuda kali pion oleh Hook. File D yang terbuka ini langsung ditempati benteng dengan benteng D1 skak. Raja nggak mungkin ke C8 guys, karena menteri A8 skak mat. Jadi Fischer raja E7 dijawab dengan gajah kali kuda skak. Coba kita bahas. Jika benteng kali gajah, maka menteri B7 skak. Raja mundur ke F8, dijawab benteng D8. Ancaman skak mat di F7. Satu-satunya langkah hitam buat melindungi itu adalah benteng H7. Benteng kali menteri skak, raja kali benteng, menteri A8 skak, raja E7, menteri kali pion skak, raja mundur, menteri B8 skak,
Raja E7, dan menteri kali pion. Pion hitam berhasil dirontokin satu persatu, dan menteri bakal menang melawan benteng. Oke, kita balik lagi guys. Maka di sini hook pion kali gajah. Setelah benteng kali pion kak, hook menyerah. Ya, karena kalau dilanjutin, pion nggak boleh makan benteng, karena menteri F6 skakmat. Apalagi raja makan benteng. Jadi, raja kudu mundur ke F8. Di sini menteri bisa dimakan sih. Tapi paling bagus adalah menteri F6 ancaman skakmat menteri kali benteng. Jika menteri makan benteng dan ngasih jalan raja buat kabur, tetap menteri kali benteng skak, raja E7, dan menteri D8 skakmat. Itu dia guys, partai berkelas dari Bobby Fischer. Sekian dulu video kali ini. Salam King Chess, terima kasih.